Kemudian Bapak Max Franky Carol Rory, Kasubdit Fasilitas Impor Tujuan Ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan rekan saya, Bapak Satria Yulvan, Bisnis Ekosistem Spesialis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Indonesia Exim Bank. Selamat sore, Bapak-Bapak. Nanti saya juga mengundang Bapak Ibu audiens untuk memberikan pertanyaan sehingga diskusi kita bisa lebih interaktif ya Bapak Ibu. Ibu Anissa, saya pengen mulai dari Ibu Anissa dulu nih Bu. Tadi sekilas saya sempat membaca rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kenal, saya Anissa Hapsari, atas Perdagangan Den Haag Belanda. Terima kasih ya Mbak Doda atas pertanyaannya dan juga untuk KPI yang telah mengundang kita di acara live stage hari ini. Itu sangat menarik sekali. Memang kalau kita berbicara potensi ekspor dari Indonesia ke Belanda, kalau kita melihat data ekspor memang kan kebanyakan itu dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas. Apalagi tadi sudah disebut ya Mbak, produk pertambangan yang tentunya itu tidak mungkin di reach out oleh pelaku usaha UMKM. Tapi kita harus tetap optimis karena di Belanda itu diasporanya sendiri jumlahnya 10% dari total penduduk Belanda, di mana ada 2 juta penduduk Indonesia di Belanda, belum termasuk dengan pelajar Indonesia yang pastinya akan terus silih berganti, pelajar Asia yang tentunya juga sama-sama menyukai makanan Asia dan juga wisatawan mancanegara khususnya wisatawan Asia. Nah tadi disebut juga nih ada minyak kelapa. Memang kalau untuk UMKM ini pastinya itu masuknya di segmen makanan dan minuman, pastinya di situ. Kemudian juga fashion dan juga furniture atau home living maupun home decor. Fashion di sini yang saya katakan adalah mungkin lebih ke summer wear yang untuk pakaian-pakaian musim panas. Tetapi bukan tidak mungkin juga kita mempromosikan terkait mode fashion. Apalagi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang hadir pada saat opening ceremony, ada keinginan untuk Indonesia dijadikan sebagai modus fashion dunia, seperti itu kiblatnya modus fashion dunia. Jadi itu bisa, tapi tentunya dengan mempertimbangkan kalau untuk fashion sendiri adalah sustainability dari bahan-bahan yang dipergunakan seperti pewarnaan alami, seperti itu. Begitu pula untuk makanan dan minuman juga harus menggunakan bahan-bahan yang organik dan meminimalisir adanya penggunaan pestisida. Kemudian kemasan di Uni Eropa sendiri itu sudah sangat membatasi penggunaan plastik. Jadi kalau bisa memang kalaupun merek plastiknya itu yang bisa mudah terurai, atau juga sekarang banyak kok inovasi-inovasi plastik, katakanlah dari cassava atau mungkin dari pelepah daun pisang. Dan di Belanda itu sendiri juga suka wadahan makanan ya. Kalau kita nggak habis makanan kan kalau di Indonesia mungkin ya sudah ditinggal atau dibungkus pakai plastik. Nah kalau di Belanda itu kita dikasih kemasan kotak suruh bungkus sendiri gitu, suruh bungkus sendiri jadinya. Terus nah itu bisa menjadi peluang kita memasarkan barang-barang seperti food contact lah untuk wadahan makanan tersebut. Juga sendok garpu itu kan juga bisa dari bahan-bahan misalnya dari bambu seperti itu, sumpit ataupun mungkin sedotan. Karena sedotan juga nggak ada ya saya lihat itu, apalagi sedotan plastik seperti yang di sini itu sudah pakai sedotan yang ramah lingkungan seperti itu. Kemudian furniture, boleh satu lagi ya Mbak ya. Furniture atau home decor itu tentunya mereka lebih suka yang natural, yang kalau di kita mungkin senangnya dicat putih ala-ala Korea gitu ya, atau hitam gitu ya. Tapi kalau di sana ya apa adanya, kayu itu sendiri ya warnanya coklat ya coklat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sangat luar biasa sekali potensi untuk produk Indonesia masuk ke Belanda. Menarik sekali elaborasi dari Bu Anissa ya. Bapak Ibu yang ingin mengekspor ke Belanda atau mungkin bukan cuma Belanda, sebenarnya bisa jadi pintu masuk ke Eropa ya Bu. Silahkan bergabung di live stage Kemendikbud 1 sore hari ini, merapat ke area sini. Selanjutnya saya ingin meneruskan ke Pak Max nih Pak.